Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Kementerian Perhubungan saat ini sedang mengkaji usulan Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA terkait penghapusan tarif batas atas dan tarif batas bawah tiket pesawat, serta melepaskan harga tiket ke mekanisme pasar. Selama ini pemerintah memberlakukan tarif batas atas dan bawah untuk mencegah harga tiket tetap terjangkau dan menghindari penjualan dengan harga yang sangat rendah alias predatory pricing. Apa komentar Anda? Haruskah tetap ada tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat atau sebaiknya dilepaskan saja ke mekanisme pasar? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ini sih jangan INAKA aja yang harus minta itu disetujui. Kapal laut juga harus diperhitungkan, kapal perhubungan darat juga harus berhitungan juga. Karena apa? Kan Menteri Perhubungan itu ada tiga matra, laut, darat, udara, bukan udara aja. Nah kalau momennya, saya pikir sih kalau momennya nggak pakai batas bawah batas atas, itu berbahaya ini. Karena apa? Nanti seenak-enaknya mereka bikin tiket tinggi segala macam. Cuma juga harus diperhatikan dulu matra laut dengan matra darat. Jadi kalau mau ya semuanya dikaji ulang, apakah benar apa enggak gitu. Karena apa? Karena kan orang dagang itu kan mencari keuntungan yang besar-besarnya, mendapatkan kerugian yang kecil-kecilnya. Itu Adam Smith yang bilang seperti itu. Jadi kalau maunya diserahkan ke swasta di INAKA gini, udah rusak lah. Nggak ada lagi aja sekalian. Beli jaket harganya $5. Harga tiket disesuaikan dengan harga pasar. Disesuaikan dengan harga pasar ya wajar dong. Namanya juga kita harus beli sesuai harga pasar. Nggak usah diatur-atur harga bawah, harga atas. Ternyata dijualnya harga atas terus, jadi repot kita. Iya kan? Kalau harga bawah bisa aja, kalau harga pasar mungkin lebih rendah dari itu. Kalau pas hari-hari biasa atau hari sepi kan lebih murah daripada harga bawah. Atau mungkin pas high season bisa lebih mahal daripada harga pasar, harga atas. Ya wajar lah kalau memang itu ya, semua mau nyari untung. Sekarang pertanyaannya kita mau naik pesawat atau enggak gitu. Menurut saya sih sebenarnya batas atas batas bawah untuk saat ini sangat gak relevan. Karena apa? Karena buktinya di lapangan tuh yang dijual tuh batas atas semua, nggak ada batas bawah itu Om. Sama sekali nggak. Batas atas batas bawah dihilangin aja supaya ya maskapai ini kan biar mereka saling menang sendiri gitu, merebut konsumen. Karena sejak tahun terakhir ya pesawat tuh melebihi melebihi perkiraan. Jadi bisa dipastikan bahwa penumpang itu lebih banyak dibanding 5 tahun sebelumnya. Nah jadi mereka kan harus berlomba-lomba gimana caranya supaya mereka naik ke pesawat mereka dan season besar gitu kan. Jadi ya banyak pilihan, mau naik pesawat, naik kapal laut, atau naik transportasi atau objek lah. Permainan harga batas atas itu aja sih yang perlu diberlakukan pemerintah. Ya jadi saya rasa gini ya, ini aja sekarang ada batas atas aja, harga tiket masih mahal ya, dimana ada yang istilahnya nggak ikutin aturan gitu kan. Jadi gini, undang-undang penerbangan ini kan mengatur ya tentang batas atas batas bawah, itu kan tujuannya untuk memproteksi kedua belah pihak, pihak maskapai dan pihak konsumen. Gitu. Jadi pemerintah ini berada di tengah, ya kan. Kenapa batas atas diperlukan? Kalau harga tiketnya melambung tinggi terlalu mahal, ini kan pasti memberatkan konsumen. Betul. Kalau terlalu turun juga merugikan maskapai. Iya, gitu kan. Begitupun yang batas bawah. Kalau batas bawah ditiadakan, ini akan terjadi perang yang tidak sehat antar maskapai malah nanti. Dan justru itu pemerintah juga mempertimbangkan keselamatan, faktor keselamatan, makanya diperlakukan batas bawah. Ya kan gitu. Jadi kalau bilang mau ditiadakan, ini artinya kan harus revisi undang-undang penerbangan kita. Betul. Iya kan, kalau revisi itu kan prosesnya nggak hanya di ranahnya eksekutif, tapi juga legislatif. Iya kan gitu. Jadi saya rasa
tetap diperlukan batas atas, batas bawah. Karena kalau nggak ada batas atas, itu kalau seandainya semua pasang harga tiket pesawat yang sangat tinggi, apalagi di musim liburan, iya kan, ini akibatnya jumlah penumpang pesawat juga akan anjlok. Kalau jumlah penumpang pesawat anjlok, harga tiket terlalu mahal, sangat tinggi. Ini akibatnya kan menyumbang inflasi juga buat negara. Betul Bu. Iya kan, inflasi buat negara gitu. Jadi saya rasa sih, kalau saya rasa sih batas atas, batas bawah itu tetap diperlukan. Dan di sini pemerintah, pemerintah kan nggak mungkin pemerintah hanya memikirkan dari sisi maskapainya aja kan. Pemerintah juga harus berada di tengah, di mana juga harus memproteksi konsumen juga. Itulah bunyi undang-undang penerbangannya seperti itu. Oke. Menurut saya, sekali ini, menurut saya pemerintah harus atur batas bawah ini. Kenapa, bro? Karena kita lihat yang punya maskapai penerbangan, itu aja cuma 2 biji, bro. Bener nggak? Sadar kan cuma 2 itu aja tuh. Yang satu kelompoknya dia buka lagi, namanya aja beda. Yang satu juga kan kira-kira gitu, bro. Kalau nggak diatur, dua-duanya ketemu main mata dikit, batasnya kayangan mulu kan. Harga kayangan terus ya. Harga kayangan terus. Menurut saya ini batas ini memang tetap harus, yang penting pemerintah fair. Pemerintah pantaunya itu fair. Karena saya lihat ini kelihatannya ada yang ngelitik pemerintah nih supaya dibuka. Dan kita sekarang libur cuti bersama sering sekali ada. Iya. Kan? 4 hari lah kan sebenarnya pada terbang. Itu bisa setiap pesawat itu maskapai itu batasnya atas terus dia, kalau nggak ada batas dia naik terus harganya. Beli tiket di online ya. Lagi musim liburan coba deh. Masuk sebentar belum beres, keluar sebentar masuk lagi harganya udah naik lagi. Iya benar. Dia naik terus dia, naik sampai kayangan dia. Kalau lagi bikin batas atasnya itu cilaka, ini repot ini, udah naik terus. Nah kalau bawah mah nggak usah dihitung, mereka juga bisa, sistem kan mereka punya. Dia udah setel bawahnya sampai tertentu nggak bisa turun lagi, walaupun dibikin batas bawah mah nggak bakal turun lagi. Iya. Belum lagi penerbangannya, kalau lagi di jam yang nggak begitu ramai, apalagi yang maskapai tertentu lah, lu tahu gue tahu lah, yang telat melulu gitu. Kita besok punya penerbangan, contoh malam ini di WA, penerbangan Anda ditinggal 5 jam lagi mundur. Telat 3 jam cuma dikasih nasi kotak, makan deh. Nunggunya udah capek gitu. Nah saya pikir ini pemerintah sekali ini menurut saya harus intervensi tetap. Karena apa? Karena industri penerbangan ini pemainnya dikit. Jadi yang menentukan mereka aja. Kalau pemerintah mau bukan menentukan batas atas, batas bawah, tetapi dibuka industri ini, terbangan asing bisa masuk. Nah itu akan fair. Itu benar-benar demand sama supply yang menentukan harga. Belanda negara berbentuk kerajaan, batas atas batas bawah biar pemerintah kelihatan ada kerjaan. Pemerintah makin kesini makin kesono, nggak relevan dari dulu itu batas atas batas bawah itu melulu. Yang satu batas atas batas bawah, yang ini pengusaha ini low cost carrier ini pada menjerit ya kan. Batas terus di satu sisi juga konsumen ya kan, penumpang pada berteriak kalau kena kena batas di batas atas ya. Saya kira nggak relevan betul ya. Menurut saya ya, itu tiket pesawat ini kita ini luar biasa mahalnya loh, seluruh dunia kita paling mahal di dunia. Mau domestik maupun internasional, karena kita nggak tahu kata Menteri Perhubungan kita atau Menteri BUMN kita bilangnya kekurangan armada, itu alasannya nggak masuk akal. Tapi yang jelas saya ingin dileserakan ke mekanisme pasar. Kenapa? Karena kan biarkanlah kompetitor datang dan mereka tidak mau diatur-atur kan. Itu ke satu. Kedua, permintaan kami sebagai konsumen pesawat ini audiens atau penumpang pesawat ya. Kami ingin pajak itu jangan disatukan dengan tiket, Mbak, karena disitulah manipulasi tiket itu, harga tiket itu bisa dimanipulasi dengan
masukin pajak seenak-enaknya. Pajak dulu seingat saya kan, kalau bayar di bandara kan bayar ke domestik 60.000, terus ke internasional 100.000. Sekarang kan itu saya cek tiket itu 600-700.000 itu maskapai cuma terima 350. Yang 350 itu kan buat pajak bandara. Pajak bandara itu mahal sekali kalau menurut saya ya. Jadi selama ini kita nggak tahu jadi berapa yang dikenakan pajak bandara yang sebenarnya. Jadi menurut saya itu sebagai penumpang pesawat yang rutin naik pesawat itu jadi merasa keberatan juga itu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tiket ke Singapura kayak dulu cuma 200.000, 190.000 dan sebagainya. Nah, kita di sini aja pajak bandaranya aja segitu mahal gitu loh, Mbak. Jadi kalau menurut saya yang bikin itu terang menderang, jadi jangan ada lagi ditutup-tutupin. Jadi harga tiket sama harga pajak bandara itu disatuin. Jadi kami sebagai penumpang itu tidak mengetahui. Jadi sebetulnya itu jual tiket itu berapa sih harganya gitu. Jadi menurut saya ya diserahkan kembali ke mekanisme pasar biar banyak pesawat asing masuk ke Indonesia dan berkompetisi di sini. Jangan dibatasin. Saya melihat selama ini sudah nggak adil buat penumpang pesawat karena tiket kita termahal di ASEAN ya, kita udah paling mahal, nggak ada lagi ya. Itu penerapan tarif batas atas dan batas bawah itu tetap dipertahankan. Hanya saja dirubah mekanismenya, jangan ada batas bawah lagi, Mbak, tapi tetap batas atas itu harus tetap dipertahankan. Karena ini untuk menjaga agar tiket pesawat itu tetap murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat banyak. Karena menurut penelitian tuh, Mbak, ya, itu sejak 5 tahun terakhir itu penumpang yang naik pesawat itu udah sudah melonjak berkali lipat, Mbak. Jadi ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat tuh udah mulai tinggi menggunakan pesawat dan akan lebih baik jika ditunjang dengan harga yang lebih murah. Jadi masyarakat mempunyai banyak pilihan mau naik darat, pesawat atau laut gitu, Pak. Nah, mengenai batas atas itu ya tetap diberlakukan agar nggak terjadi perang tarif. Nanti si maskapai A pasang harga mahal banget, si maskapai B lebih mahal lagi gitu. Jadi ntar malah pesawatnya nggak laku, malah makin banyak beban yang ditanggung oleh si maskapai gitu, Mbak. Nah, inilah negara demokrasi yang kebablasan. Jadi kan susah kan jalan ini kan. Ayo mau dengerin mana ya? Akhirnya kita punya kapal laut tuh nggak jalan, banyak nakoda. Tergantung pemerintah mau majukan bangsa kita, nggak sesuai bangsa kita, nggak beban nggak berat. Soalnya negara ASEAN itu paling mahal. Ya, ini kalau saya sih tarif atas itu saya kurang tahu ya. Cuma katanya kalau ke Singapura ntar katanya mau naik tuh, karena kan dia bilang harus pakai bahan bakar yang green ya. Nah, udah itu kemungkinan ya kalau dari tarif atas sih kan harga dolarnya gitu ya harusnya sih naik sih. Cuma yang maksud saya ini kita kalau pesan tiket jauh-jauh ya, meskipun mau 1 tahun sebelumnya atau berapa bulan lah ya, itu harga udah ditetapin gitu loh. Jadi pas high season itu udah minimal itu pasti segitu, bisa 2 kali lipat gitu. Jadi kalau pas sepi itu bisa setengahnya lah gitu loh. Kadang bisa kurang dari setengahnya gitu. Jadi agak bingung sih kalau misalnya dibilang nggak sesuai pasar. Ini ya udah ditetapin sesuai pasar. Mereka hari-hari tertentu orang yang pergi banyak, dia udah naikin. Jadi ya udah sesuai pasar lah gitu. Kalau menurut saya ada diatur juga gitu. Jadi ya kadang lucu sih saya kalau lihat orang mau deket-deket pesen, naiknya jauh banget loh gitu. Iya. Nah, apalagi kalau bilang libur-libur di dunia ini kan banyak, ada libur musim panas, entar Natal lagi. Jadi sebenarnya high seasonnya banyak, bukan cuma 1. Iya, betul. Gitu. Iya. Oke deh. Menurut saya ya, kalau soal tarif tiket atau penerbangan itu ya, di luar negeri setahu saya, karena ada dulu saya sudah sering di luar negeri, itu nggak ada namanya istilahnya tuh peak season atau apa, karena itu dibuat aja ya untuk mungkin para pembuat price maker itu ya mencari keuntungan tentunya ya untuk usaha mereka. Karena intinya itu
mereka hanya para penjual tiket di luar negeri itu hanya mengenal reguler aja. Jadi artinya itu kalau memang pun bulan-bulan itu sibuk gitu liburan atau apa, ya ada penyesuaian paling kecil, tapi tidak ada signifikan yang membuat harga tiket atau airline itu melonjak tinggi atau apa. Jadi itu ya itulah istilahnya ada satu yang tidak lazim istilahnya kalau di luar negeri. Makanya itu banyak turis luar negeri kalau mau kembali yang belinya tiketnya tidak PP atau tidak return itu agak mahal ya. Mahal bagi mereka, itu yang bagi mereka sendiri yang mau kembali, karena mereka kalau yang nggak beli tiket PP itu mau kembali lagi itu mahal sekali kalau pembeliannya di sini. Itu menurut saya ya, yang sudah ada pengalaman lah untuk pembelian di luar negeri. Nah itu aja, terima kasih. Biar bagaimanapun kan murah itu selalu pasti ada usaha ekstra-ekstranya. Ya, betul. Jadi kadang-kadang kan manusia itu maunya yang serba instan, serba cepat kan. Masalah tiket ya sangat tidak setuju ya, karena ada pembatasan begini. Kembalikan ke mekanisme pasar, dan saya minta satu, Bu, pajak itu dikeluarin dari harga tiket, karena selama ini kita ngelabui sama pemerintah bahwa pajak kita itu sudah dari harga tiket itu setengah lebih dari harga tiket yang diterima sama maskapai. Contohnya tiket itu 700.000 ya. Itu pajak buat yang kita bayar bandara yang dulu cuma 60.000, 50.000 itu sekarang udah 350.000, bahkan saya nggak tahu ada biaya apa lagi. Jadi maskapai itu kalau jual tiket 700.000, dia itu cuma nerimanya 350.000. Nah, tapi bagaimana perawatan pesawat? Nanti pesawat itu bisa turbulensi yang bagaimana tuh kalau nggak dirawat tuh. Saya tuh minta ya untuk saya karena orang daerah, saya tuh orang Kalimantan bolak-balik. Jadi saya itu sangat dulu itu mendambakan tiket itu harganya Garuda 400, 500. Oke lah, katakan nggak bisa naik, tapi jangan naik sampai jutaan dong. Ini kan kita ke Singapura aja tiketnya cuma ada yang 600, 500. Saya rasa ini adalah manipulasi pasar. Jadi itulah, kembalikan ke mekanisme pasar, dan saya minta pajak itu dikeluarin. Jadi jangan ada mengelabui kami sebagai penumpang pesawat dengan mengenakan pajak sebesar itu, sementara maskapai menerima harga tiketnya. Bagaimana dia bisa menjual tiket lagi seperti yang Mbak Lena beli 260 ke Singapura lah, pajaknya aja harus 350 yang kita bebankan ke kita, belum yang ke luar negeri. Saya nggak tahu berapa ya, Bu. Jadi dengan ini saya sangat ya kepada menteri yang terkait, Bapak Presiden Jokowi, sebelum Anda lengser. Jadi tolonglah itu dibalikin lagi. Jadi jangan mengelabui kami lah, kami ini kan sudah nggak bodoh lagi, Bu, Pak. Kalau menurut saya sih masih perlu ya batas atas itu diberlakukan, karena kalau enggak nanti ini kan di Indonesia itu kan maskapai itu dikuasai oleh di dua maskapai aja ya, grupnya Garuda sama grupnya Lion gitu. Nah kalau nggak ada batas atas nanti ya seperti ini, mereka yang akan ngatur ngatur tarifnya, iya. Jadi kalau kayak kemarin kasusnya Air Asia itu kan dikeluarkan dari marketplace yang khusus tiket pesawat ya, tiketing itu. Nah itu dampaknya. Jadi kalau sudah duopoli semacam ini ya udah mereka yang akan ngatur. Jadi kalau biar mereka ngaturnya nggak kebablasan ya harus ada batas atas dari pemerintah. Tugasnya pemerintah ya itu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya tetap yang menentukan itu pemerintah yang mengatur tarif, batas atas, batas bawahnya harga tiket pesawat ini. Karena kalau tidak ditentukan oleh pemerintah, ya para pengusaha penerbangan ini yang bisa, mereka yang mengatur-atur sendiri, mereka yang bermain, berkumpul, berkelompok dengan menentukan harga sendiri, sekian tidak masuk akal. Jadi saya mau kembali lagi, pemerintah yang baik, pemerintah yang benar harus benar-benar berpihak pada rakyatnya dengan sesuai dengan kemampuan rakyatnya, tidak kepada oli bekas apa oli bagus deh. Gitu saja.
ditentukan sama harga pasar ya Bu. Karena Asia Tenggara benua, kita bisa bicara benua aja, seharusnya Asia Pasifik ini satu harga dia semua. Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, pokoknya di Asia Tenggara ini harus satu harga dia. Artinya mekanisme pasar berlaku. Berapa harga minyak, berapa harga dwelling time-nya, berapa harga bawaannya. Itu juga menjadi masukan baru bahwa mekanisme pasar berlaku di Eropa dan Barat atau Timur Tengah sekalipun. Artinya jadinya Garuda bisa move on mengikuti harga pasar saham maupun harga kutip dari keberangkatannya itu sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih. Aturan bisa dibuat karena pesanan. Berani bayar berapa? Gitu aja. Satu, saya lebih setuju dibebaskan dengan catatan kalau ketahuan kartel, penaltinya yang benar. Ya kan? Penalti lah 50M. Nah itu nanti nggak akan mereka kartel, tarung lah. Itu mekanisme pasar sudah berjalan. Tapi kalau hanya ngomong doang ya susah sih ya. Indonesia di ngomong apapun sulit karena hukumnya nggak pernah ada yang tegak. Hukumnya semua bisa diatur bos. Dari MK sampai ke ujung ke umur semua bisa diatur. Kayak anak murid nih, taruhan lah nih, banyak yang nggak sekolah nanti ini, nggak sanggup bayar yang ke swasta nih. Ya kan, biaya tambah besar lagi itu. Ya kalau mau kasih bebas, harganya kasih bebas, tapi dah itu kalau ketahuan kartel hajar habis. Itu lebih banjir, tapi ya susah. Ujung-ujungnya duit juga, ayalah. You di sana, I di sini, sama-sama lu makan paha, saya makan sayap. Dia mudah berjamaah. Ya toh? Kalau mau dikasih atas bawah sama aja. Kalau nggak ada penegakan disiplin. Oke? Menurut saya ya, kalau yang batas bawah itu dijagain terus. Tapi kalau batas atas itu nggak pernah dijagain tuh. Apalagi kalau lagi high season begitu, setinggi-tingginya dapat terjadi. Jadi sebagai contoh misalnya nih, kita punya penerbangan bandingkan dengan negara tetangga Malaysia gitu. Kuala Lumpur ke Kinabalu bisa lebih murah daripada Jakarta ke Jogja. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara kita sebagai satu negara kepulauan yang jaraknya banyak, apalagi keberpihakan kepada rakyat gitu ya harusnya khususnya tarif domestik tuh harus diatur lebih orang tidak mendapatkannya dengan harga yang lebih terjangkau begitu harusnya. Nah kalau sekarang memang ada batas-batas kayak begitu, kenyataannya yang dijagain batas bawah, batas atas dilepas tinggi-tingginya gimana kan gitu. Kalau kita lihat ini nggak ada fungsi ya Departemen Perhubungan ini. Jadi dia nggak bisa membela customer, dia cuma membela maskapai aja. Jadi percuma mau batas atas, batas tengah, batas ujung, batas apa semua sama. Intinya karena biaya parkirnya, handlingnya di Indonesia terlalu tinggi. Perlu diingat kita ini high cost economic country. Jadi apa-apa mahal semua. Contoh parkir pesawat itu sangat mahal, mungkin paling mahal se-Asia. Sehingga kita punya tiket nggak bisa bersaing. Itu yang harus diurus, bukan batas atas, batas tengah, batas ujung. Terima kasih. Saya memang sudah seharusnya begitu dari dulu. Pemerintah pada dasarnya jangan terlalu so pinter ikut campur ngatur-ngatur. Nggak ada manfaatnya, itu hanya menunjukkan wibawa yang bodoh sebenarnya. Itu tiket atas bawah tuh harus diserahkan ke mekanisme pasar dan operator penerbangan lah yang menentukan begitu. Kalau mereka sembarangan ya nanti mereka kan nggak laku. Jadi mereka diberikanlah kebebasan. Itu pemerintah sudah harus sadar dari zaman dulu tuh konyol aja itu pemerintah ini. Ya, menurut saya apa yang dilakukan pemerintah itu kan sebenarnya sudah tepat ya, karena bagian dari memproteksi dan menjaga warga Indonesia. Karena kalau dilepaskan ke mekanisme pasar itu artinya liberalisme akan terjadi, ada pertarungan bebas di sana dan sebenarnya kan sangat mudah untuk
asosiasi penerbangan itu berkumpul menentukan harga sendiri kalau nggak dikontrol pemerintah. Mereka justru bisa seenak-enaknya ya. Kalau misalnya ada katakanlah 20 operator penerbangan di Indonesia berkumpul di belakang layar nentuin harga suka-suka dia di atas ambang yang ditetapkan pemerintah, kalau nggak pemerintah ikut campur. Jadi ini bagian dari mekanisme bagaimana pemerintah Republik Indonesia menjaga warganya supaya nggak dimainin oleh mekanisme pasar. Kan itu niat baik dari pemerintah. Jadi jangan selalu dilihat hal negatifnya. Mungkin justru kalau misalnya itu mau diperbaikin regulasinya, justru kalau boleh harga bawahnya diturunin lagi sebawah-bawah mungkin. Kan itu nanti kebebasannya operator adalah menentukan harga bawah dan atas kan. Contoh misalnya harga bawahnya 1 perak, harga atasnya 100 perak. Di antara range 1 sampai 100 itulah kewenangan dari operator penerbangan menentukan harga. Jadi kalau bagi saya justru harga bawahnya diturunkan semurah mungkin. Nanti silakan regulasi operatornya menentuin mau ambil harga tengah ke harga atas ke harga 1/4 ke 2/3 ke harganya terserah, tapi jangan keluar dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Saya pikir itu niat baik pemerintah ya. Dan justru ini permintaan dari pengusaha kan. Nah, itu artinya mereka justru nggak puas dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Mereka pengen untung yang sebesar-besarnya. Jadi jangan dibalik itu. Memang itulah niat pemerintah untuk menjaga warga supaya masyarakat miskin pun itu bisa naik pesawat gitu loh. Demikian opini saya, makasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.